syukur alhamdulillah kami pada sekarang kita masih untuk menghadiri rapat dalam rangka menuju jadi di dalam berkat disebutkan yang pertama itu adalah antaranya satu membahas masalah kelihatan, yang kedua membahas masalah permasalahan. Jadi yang kedua ini saya kira masih belum bisa dibahas karena keduanya seperti ketua OSIS dan ketua OSIS itu sama-sama tidak disampaikan. Jadi yang pertama kita akan membahas masalah Dewan Akbar. Jadi harapan kami Dewan Akbar ini suatu momen untuk berkumpulnya jadi para terutamanya pengurus-pengurus yang ada di daerah. Jadi Pancam atau DPD itu harapannya. Jadi untuk luasnya, jadi warga agar bisa nantinya ikut meramaikan di dalam Kausar. Jadi sebenarnya yang mempunyai inisiatif tentang masalah Kausar ini adalah dari Bapak Panas. Jadi beliaunya mengusulkan kepada saya, akhirnya diumumkanlah oleh Ketua Masjid pada waktu kemarin di acara di sini bahwa Kausar Akbar untuk perdana ini akan diletakkan di daerah Kecamatan Kanigara. Jadi perdana akan ditempatkan di Kecamatan Kanigara. Cuman dalam kita saat ini kita mengundang dari beberapa wilayah melalui WA, ternyata yang responannya dari wilayah selatan dan wilayah di daerah timur yang dibanjir dan diteruskan di daerah wilayah. Jadi apa nantinya kita itu diteruskan untuk mengadakan Kausar Akbar atau sementara ini dibimbing atau mengadakan Kausar biasa. Karena saya kira ini pos-pos ini belum lengkap karena para ketuanya banyak yang tidak hadir. Jadi monggo saya ingin masukkan dulu dari bapak-bapak apa Kausar Akbar ini diteruskan atau ya saya ingin masukkan. Monggo dari bapak mungkin dari depan ada masukan. Tak diundang. Nggak diundang oleh Maksudnya keluaran ini tidak bisa dilaksanakan Kausar Akbar. Oke. Jadi acara keluaran yang disampaikan Jadi mungkin dari Bantir, Parawi, udah kamu Ayin, bintangnya pendapat melihat pendapatan dulu kayak kondangan ini. Mungkin ada yang di daerah bahkan negara di daerah mungkin bisa karena maju dekat tapi nggak hadir mungkin bisa hadir ada di daerah-daerah.
kita minta. Tapi kan bagus lah. Kemarin batin mungkin beda awak tak awakil mungkin beda sibuk. Terkait boleh ada yang kalau berbeda daerah dia ngomong Sumatera mungkin. Nah maksudnya gini Pak, ini yang kita mengadakan Kausan Akbar itu supaya di daerah itu bisa menghadiri di acara kausan itu. Untuk sementara ini yang ditunjuk oleh ketua kausan itu di Kecamatan Kanegara lokasinya. Apa mungkin untuk saat ini karena memang waktunya sangat dekat sekali. Jadi kalau memang tidak mungkin kita tidak akan mengadakan di Bedeng dulu, tidak. Di Bedeng dulu ya. Kalau saya Ya. yang menentu koordinasi seandainya katakan nanti atau besok bisa koordinasi lewat WA, kemudian bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa koordinasi ya harus ditunda. Cuma dan kapan itu mau koordinasi lagi? Kalau minggu depan mau koordinasi apa iya nanti mereka juga Nggak bisa ini, acara sudah minggu depan. Nah, acara kan sudah minggu depan kan? makanya kan perlu koordinasi. Jadi Maksud saya begini loh, kalau dalam 2 hari ini bisa koordinasi dan dilaksanakan. Seandainya enggak, seandainya enggak bisa kan berarti kita enggak bisa melaksanakan ini di Roda atau bagaimana. makanya kan gini ya, istilahnya Melaksanakan di sini. kalau mengadakan di daerah seperti di Kanegara itu kan masih memerlukan seperti teror apa kan kita harus menunggu itu. Itu lah. Iya. Istilahnya. Ya kalau DDM jelas untuk ini. Artinya tetap dilaksanakan tapi di sini. Iya betul. Tetap gitu kan. Tapi daerah-daerah siap datang. Belum tahu. Nah, sini Itu yang belum bisa tahu. Caranya gini Bu, kalau di daerah kan pasti kan kumpul sama orang umum. Kita kan kalau bikin pasti kan bikin daerah daerah banyak. Nah, mending di sini tidak usah pakai apa-apa sudah ada. Tapi mereka sebenarnya mungkin perlu koordinasi gimana. Apa? Nah, itu saya siap. Kalau saya siap gitu. Cuma di daerah itu bisa hadir tidak itu. Jadi maksud saya itu begitu. Iya. Ya, monggo dari ini. Dari sekretaris CPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya mewakili Pak. Banyak yang terwakili. Termasuk dari teman-teman OPSIP, DPD Kademangan juga, dari YBS juga cabang. Sebetulnya kalau saya pribadi berharap itu Kausan Akbar tetap jalan. Cuma konsep ini yang harus kita jalankan. Kemarin Mas Faris juga sudah merumuskan konsepnya dan sudah dikirim ke saya juga untuk menyampaikan hari ini. Memang Kausan Akbar ini butuh keterlibatan semua pengurus Ancak. Karena ujung tombaknya di sana. Nah, untuk menggerakkan mereka, para pengurus cabang ya harus turun. Kalau mereka tidak datang, kita hubungi mereka. Pokoknya bisa Iya. Aja mendatangkan anaknya ke sini. Iya. Nah, ini konsepnya saya baca kemarin sudah saya tulis sama Pak Mas. Saya baca dulu. Mungkin nanti ini juga sebagai acuan untuk memutuskan ini dilanjutkan atau tidak acaranya. Jangan apa. Yang pertama, semua pos kausaran wajib disilaturahmi oleh pengurus cabang. Semua angkat. Nah, untuk itu nanti kita bagi tugas untuk kejelasannya. Di sini juga sudah kita buat ringan secara kasar untuk silaturahmi ke sumber adalah tugasnya Pak Sukar dan Mas Irfan nanti yang pos-pos ke sana memastikannya itu.
Terus Kuripan Pak Suko sama Nasim. Kademangan Bondoasir dan Kanigara tugasnya Pak Muklis. Mayangan tugas Panas sendiri, Bantir tugas Pak Lukman, Tongas tugas Pak Syarif, Paiton dan Pajarakan tugas Pak Bambang. Kita bagi tugas seperti itu. Yang kedua, pastikan semua yang bertugas hadir dalam pelaksanaan rutin di pos tersebut untuk menyampaikan kegiatan ini. Jadi pengurus yang keempat tadi memberikan penjelasan kepada semua yang kita jadikan koordinator di sana, ketua-ketua ancapnya, agar mengkondisikan warganya supaya hadir. Ketiga, ketua DPC diharapkan bisa memberikan arahan kepada warganya agar bisa hadir dalam acara tersebut. Nah, terus konsumsi kita usah mewah-mewah, sederhana. Terus untuk nanti sanggulnya Oliva yang kondisional kita yang dari Sengkila dari hari ini juga bisa kapasitas. Terus untuk terop sound itu gratis, itu opsi. Tidak usah mikir itu, opsi sudah punya terop, sudah punya sound. Kalau memang keusahaan ini diputuskan untuk tetap diadakan. Jadi nanti koordinasinya mungkin setelah acara ini bisa koordinasi di WA. Kita koordinasi di WA kan pasti nyaut mereka. Tempat sudah dimastikan caranya. Di mana sebenarnya? Mungkin dari sini tadi ya. dari konsep inilah mungkin juga dapat apa yang kita bahas sekarang. Apa kira-kira bisa dilaksanakan? Kalau memang ini bisa dilaksanakan ya kita gerak bersama. Tidak isu oleh DPD. Kayak Pak Bambang juga harus dimintai kesiapannya juga karena untuk wilayah timur itu Pak Bambang yang ditut omongannya Pak Bambang. Ya Pak Dewi sekarang dari mereka. Dari tahun. Iya. Kemudian 2 bisa nanti Pak. Kayaknya bisa Bu. Yang penting orang-orang yang sudah tersebut ini tahu berapa orang, ada perwakilannya. Iya. Koordinatornya. Jadi yang di atas sampai Pak Suko sampai Mas Irfan nanti dipastikan hadir Pak Pos itu menyampaikan. Ya. Untuk acara pasar akbar ini hanya berlangsung untuk minggu depan ini apa setiap bulannya? Itu rencana di rolling Bu, di rencana masih Bukan digodok Bu. Ini nanti jadi pengurus apa kita 3 bulan. Lanjutan. Jadi mengawali di Mayangan. Dan itu digiling terancam Bu. Jadi kita pindah-pindah. Nanti disampaikan saat acara himpunan minggu ini kan gitu ya? Ya nanti di arisan itu kan bisa. Ya, biar semuanya ketempatan nanti. Terus saya ngerti, biar tahu kita sesama warga di daerah kita ini biar tahu kan dia akeh awak tidak kenal suku kalau kan tidak kenal. Di ada akeh tapi kita tidak kenal. Harapannya seperti itu. Makanya kan gini, nanti kita harapannya kan gini, karena setiap ancap itu kita minta masukannya. Tiap ancap itu berapa orang, jadi penyiapan konsumsi itu bisa terkoordinir, gitu, bisa diketahui. Makanya itu tadi sederhana. Maksimal berapa, gitu, kan gitu. Karena 10, dari bukan 10, super 10 kan kita tidak bisa itu. Nah ya itu makanya tugas dari koordinator wilayah itu seperti itu, ancap itu memastikan berapa orang warganya yang siap hadir. Jadi, konsumsi itu oleh yang ketempatan bisa dikondisikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Konsep ini mungkin ada pandangan lain dari bapak-bapak yang lain. Monggo dari kami akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Parito ada masukannya. Mungkin sudah ada koordinasi dengan Pak Anies tentang masalah. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kowi sebagai Afif ada masukan. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut. Terima kasih Bu. Mohon
besar. Sehingga di ahad kliwonan itu tidak terlepas dari anak yang diistilahkan tadi itu ayyaumi sodaqah. Nah, itu harus dipahamkan kepada semua warga. Artinya apa? Pada hari itu akan ada proses pengumpulan sedekahnya warga. Konsep dasar ini harus ditanamkan kepada seluruh warga Torokoh Sidikiyah. Nah, momen ahad kliwon untuk memperingati, mensyukuri kelahiran musyrik kita itu adalah hanyalah sebagai bentuk syukur kita terhadap kelahiran muslim. Cuman yang muatan paling utama yang perlu diperhatikan itu adalah istilah tadi ayyaumi sodaqahnya. Sehingga itulah yang nanti menjadi penggerak di dalam acara itu. Nah, ayyaumi sodaqah itu apa? Nah, konsep daripada ahad kliwonan itu sehingga timbul istilah ayyaumi sodaqah itu adalah sedekahnya para warga Torokoh Sidikiyah dalam mensyukuri nikmat kelahiran masing-masing. Ini yang selama ini belum pernah disosialisasikan. Nah, setelah dikumpulkan sendiri oleh masing-masing warga ini, di acara ayyaumi sedekah itu dibawa, dikumpulkan jadi satu di situ. Itu konsep dasarnya ayyaumi sedekah tadi. Momennya adalah kausaran mensyukuri kelahiran musyrik kita di hari ahad kliwon. Itu sebenarnya konsepnya. Nah, kalau konsep ini bisa tertanamkan oleh semua warga Torokoh Sidikiyah, harapannya pada acara tasakuran mensyukuri kelahiran musyrik, semua warga itu akan hadir ke sana dengan membawa itu tadi sedekah akhir mensyukuri hari kelahiran masing-masing itu. Pendidikannya sebenarnya di situ gitu. Nah, cuma dalam pelaksanaan, terutama yang saya lihat di Probolinggo, itu tidak ada realisasi. Paling hanya adanya spontanitas itu aja. Padahal nggak seperti itu. Nah, ini yang salah satu daripada mengapa warga Torokoh Sidikiyah ini dengan hari ahad mensyukuri kelahiran musyrik kita ahad kliwon ini hanya sebagai hanya rutinitas gitu, bukan hanya kebutuhan kita akhirnya. Nah, kalau misalkan nanti kita bisa menanamkan maksud dan tujuannya kepada masing-masing warga seperti tadi itu, harapannya ayyaumi sedekah itu berjalan dan tasakuran mensyukuri kelahiran musyrik ini lebih semarak lagi. Karena di situ nanti akan terkumpul sedekahnya warga. Nah, itu tujuan esensi yang paling utama gitu. Nah, untuk pelaksanaannya bisa dikembangkan, bisa dengan kausaran hari kliwon akbar dan segala macam lah. Cuman esensi yang utama yang perlu disampaikan kepada masing-masing warga itu. Selama ini kita tidak pernah menyatakan itu gitu. Sehingga tidak ada bedanya kausaran biasa dengan kausaran waktu ahad kliwonan yang ada embel-embelnya ayyaumi sedekah tadi. Sama saja. Kan begitu istilahnya. Nah, ini yang perempuan. Ini tugas siapa? Tugas pengurus utamanya, karena ini program YPS, harusnya teman-teman YPS mensosialisasikan ini. Di daerah lain sudah berjalan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita yang perlu kita refleksi kembali kepada kita masing-masing. Sudahkah selama ini kita sesuai dengan konsep itu? Ini yang perlu kita evaluasi untuk yang di Probolinggo. Nah, di Lumajang saya juga karena saya di Lumajang itu konsepnya seperti itu dan berpindah juga 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan sekali pindah, dihadirkan semuanya, dan nanti ada acara, ada tong besar, itu namanya ayyaumi sedekah dipasangkan di situ. Setelah itu ada lagi spontanitas gitu. Jadi tong besar itu namanya ayyaumi sedekahnya, tulisannya, sehingga orang-orang yang membawa hasilnya dari rumah selama itu dikumpulkan, dipasang di situ semua, tidak dihitung dulu, baru setelah selesai baru dihitung. Nah,
nanti ada lagi namanya sedekah spontanitas. Sedekah spontanitas itu ada pembiayaan itu. Tapi esensinya ayo sedekahnya berjalan. Karena itu tujuan utamanya. Di Sumber, di Jember juga seperti itu sama. Sehingga untuk lebih menanamkan pada warga Tarekat Sidikiyah, mengingatkan kepada acara tahap liwat mensyukuri keadaan kita itu sudah menjadi menjadi agenda tersendiri bagi kita warga Tarekat Sidikiyah masing-masingnya gitu. Karena itu tadi ingin mengumpulkan hasilnya di rumah dimasukkan di situ. Nah, kemanfaatannya nanti bisa dirembuk secara bersama-sama di posko melalui organisasi masing-masing. Bisa kemana-mana itu nanti. Seperti contoh di Lumajang kemarin dan di Jember, salah satunya program rumah syukur. Dari situ nanti juga ada di Alumni Sedekah itu besar itu. Nah, selama ini kita tidak pernah melakukan itu, sehingga ada sedekahnya hilang, hanya tinggal kiliwonan yang hilang. Padahal di situ ada buku petunjuknya, ada buku itu yang dikeluarkan oleh beliau kita ini, beliau musik itu. Ayo misalnya ada bukunya. Nah inilah daripada kita semua pengurus, terutama teman-teman YPS, marilah kita kembali lagi kepada fungsi tupoksi organisasi itu. YPS tugasnya apa, OPSID tugasnya apa, DIBRA tugasnya apa, OPSID tugasnya apa, JKP tugasnya apa, sehingga tahu apa yang akan dilakukan oleh pengurus ini. Nah kalau sudah tahu apa yang akan dilakukan, akhirnya ada program. Nah kalau programnya tidak terkonsep, dadakan seperti ini, tidak ada persiapan sebelumnya. Tapi kalau program itu menjadi program yang sudah disusun, otomatis akan ada persiapan sebelumnya, termasuk konsep yang dibacakan oleh Pak Mariono tadi. Kalau ini dilakukan sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, tidak akan terjadi seperti ini. Hanya ditanyakan saja kok, yang awal ini siapa? Kan nggak ada. Begitu dongeng, ya kok ini, gitu. Nah, oleh karenanya, marilah kita ke depan ini. Saya berharap kepada semua teman-teman pengurus yang ada di lingkungan Tarekat Sidikiyah, baik semuanya lah, ORSID, YPS dan segala macamnya, ayo kita kembali kepada fungsi organisasi. Karena beliau memunculkan organisasi ini kan punya tujuan. Ada tupoksinya, ada visi misinya, ada tengah-tengah di sini. Nah itu yang harus kita pahamkan kepada masing-masing pengurus itu, sehingga nanti timbul program. Kita nggak ada program ini. Nah, sehingga harapan saya sebenarnya selama ini mengamati. Saya bandingkan, karena saya sering keliling ke daerah-daerah, walaupun saya itu di Korwil ORSID, cuman kan ORSID ini kan menjadi payungnya, sehingga sebenarnya ORSID inilah nanti yang akan menjadi motor, motivator dan inisiator. Jadi misalnya ada organisasi yang tidak bergerak, nah ini ORSID ini yang harus bisa menjembatani YI. Karena nanti suksesnya program beliau di daerah sini itulah ORSID gitu. Misalnya program rumah syukur tidak sukses, itu terus dibelai sini loh. Iya ORSID karena menjadi payungnya. Jadi ingat, jadi kalau koreksi kita pada kesempatan ini, selama ini kita seperti yang sudah berjalan seperti itu, ayo kita ubah gitu. Iya caranya agar supaya program-program ini bisa berjalan, kemudian bisa dipersiapkan lebih awal, bisa di konsep yang baik, sehingga nanti pada dongeng mari berlaku. Nah kalau seperti sekarang besok sudah hari
Pak Kliwon yang melaksanakan perasaan itu mau melakukan ini ya nggak bisa kok, nggak lebih nih pemikiran teman-teman di daerah itu nggak masuk gitu. Jadi harus ada upaya yang maksimal, kira-kira bagaimana warga ini bisa ada rasa greget juga gitu. Kalau hanya kita datang, hanya begitu kalau kita paling begitu. Karena apa? Pengurus di daerah juga tidak bergerak. Nah, sehingga harapannya marilah kita tetap ini kita laksanakan, dicoba dalam 1 minggu ini kira-kira bagaimana sambil kita berbenah diri. Ayo organisasi ini kita gerakkan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Sehingga kita punya program masing-masing, nggak berjalan mengalir seperti air seperti ini, nggak ada apa-apa. Di program itu ada apa? Kan nggak ada. Yang rutin paling yang satu nasional sama rumah syukur, yang lain kan nggak ada. Tentatif semua, insiden semua, gitu. Karena tidak ada program dengan baik. Di rumahnya bulan bos Januari hari 11 aksinya apa? Itu tidak ada. Kalau Januari sudah kurang 2 bulan dan 2 minggu. Nah itulah maksud saya. Yang awal siapa ini? Dan harus jelas. Jadi biar kita setelah membicarakan program di rapat itu sudah ada aksi-aksi. Nah seperti ini lama ini sama rencana mau bekerja. Kausan Akbar ini kan sudah lama ini. Ujuk-ujuk paling diumumno. Itulah, marilah kita sadar semua pengurus ini berbenah semua. Ayo kita gerakkan organisasi kita itu yang ada di Probolinggo ini, organisasinya apa saja. Ayo kita saling bersinergi dengan program masing-masing, sehingga kita jelas mau kemana masing-masing organisasi ini kegiatannya. Nah seperti YPS lah, sekarang yang saya kritik juga, YPS ini kan nggak ada, paling kalau selalu tiap minggu kan nggak ada kegiatan-kegiatan lain yang terprogram. Nah dia arsipnya ya seperti ini sudah. Tapi kalau ini berjalan terus, program itu akan numpuk terus. Salah satu contoh sekarang di klub BTG sudah selesai. Gak ada tidak lanjut aksi apa lagi? Gak ada. Pelatihan koperasi Gawus Mari melok di Lumajang paling. Habis itu nggak ada aksi lagi, bikin lagi nggak ada. Ya udah. Disusul sekarang adanya Fathan Mubina gerakan nanti disusul lagi program dari pusat gerakan nanti ya itu tadi. Karena kita sudah lama menjadi pengurus dan juga sudah lama menjadi warga, harapan beliau itu loh yang harus kita pahami. Apa sih harapan beliau itu? Nah itu yang harus kita pahami dari masing-masing kita, terutama pengurus. Selama ini kan nggak ada ya seperti yang mengalir gitu aja. Mungkin ini salah satu pengingat bagi kita semua. Nah yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan Kausan Akbar Kliwon ini, konsep dari Pak Vanes kemarin yang sudah dibacakan oleh Pak Rioto ini tidak apa-apa perlu dicoba. Cuman kalau memang sudah tidak memungkinkan ditunda bulan depan saja sambil kita persiapan. Dicek dulu kira-kira bagaimana. Nah kalau memang tidak bisa ya udah bulan depannya lagi kita mulai. Cuman ya itu komitmennya dan harus konsepnya jelas. Mungkin begitu Pak. Masukan itu Pak Ketua, masukan dari saya kepada kami saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Apip yang saya pribadi mungkin kami akan jadi untuk menindaklanjuti dari apa yang telah disampaikan dan program yang begitu
meneruskan acara ini kawasan Akbar dan juga bagaimana mentoknya nantinya, walaupun istilahnya yang penting terutama harapan kami yang pertama itu adalah pengurus yang ada di lingkungan Positivia baik di PT maupun AJAK itu diharapkan hadir. Itu terutamanya pengurus dulu. Saya bukan sekedar dari warga-warga yang lain. Jadi harapannya pengurus saja yang hadir itu sudah bagus untuk merapat di dalam kawasan Akbar itu. Jadi untuk awal, mungkin untuk langkah selanjutnya untuk 3 bulan berikutnya mungkin lebih besar. Itu Pak harapan saya Pak. Jadi tetap kita laksanakan bagaimana istilahnya gerak kita nantinya, apa kita bisa jalan, apa nantinya. Yang penting di tiap-tiap koordinator di daerah itu tetap melaksanakan apa yang sudah tadi ditunjuk oleh Bapak Koordinator. Itu sebentar. Saya kira itu dulu dari saya. Dan mungkin ini kalau memang itu sudah kita ini bagaimana diteruskan apa ya? Jadi kita kalau komitmen dari saya itu diteruskan. Jadi kita ada. Kan saya sampaikan tadi kalau dalam waktu bisa koordinasi berarti bisa dilakukan. Ternyata kan sudah ada konsep dari. Lah makanya. Nah saya kok yang ini bisa koordinasi kok. Bisa. Ini Pak Muklis. Nanti Pak Muklis ke Pak Bambang juga. Pak Bambang minta tolong Pak Bambang untuk mengkondisikan yang Pak Sarip juga. Pak Sarip bisa mengkondisikannya di Komnas. Kalau di atas sudah ada Pak Sukor nanti, Pak Sukor sama Mas Irfan. Ya itu tadi bentuk berbeda mungkin Pak. Iya. Yang itu bentuk sendiri. Nanti ini tak semu hasil ini tak japlikan ke koordinator juga. Konsepnya. Biar mereka nanti kan ada. Maksudnya kan ini di dalam pertemuan sekarang ini langkah apa yang harus kita lakukan untuk karena waktunya dekat istilahnya. Satu masalah istilahnya kalau terop seperti itu sudah ada. Ini masalah konsumsi. Ini kan betul sederhana. Cuman targetnya berapa ini? Nah kalau kemarin saya mau ngomong sana sementara untuk konsumsi diambilkan kas oksid kalau ada, kalau nggak ada ambilkan kas oksid kan untuk apa mancing istilah ini ya. Ya betul gitu Pak Toto. Jadi ada sepotong targetnya. Cuman berapa yang harus kita istilahnya maksimalnya yang hadir itu ya. Untuk membaca itu kita tunggu info dari para koordinator daerah berapa orang yang siap hadir. Dari situ kan bisa dibaca. Sebelum ada laporan dari daerah kita tidak bisa memberikan. Ya, mau dari Banten 5, dari Sumber 10 kan bisa nanti. Baru kita bisa ringan. Dan ini aja, ini kan awal utamanya itu kan yang diharapkan pengurus dulu. Nah, iya. Kalau pengurus ini koordinasinya lebih cepat. Jadi nggak usah masuk pun, nggak ada yang lain turun ke pos kawasan itu plan selanjutnya. Yang pertama ini pengurus dulu diadakan dulu. Ya, itu tidak menutup kemungkinan bagi warga yang. Oh iya, karena ini kan mau dijadikan sebagai tolak. Targetnya ada pengurus. Nah ini mau dijadikan tolak ukurnya dulu. Ya. Pengurus aja dulu. Pengurus OSIS berapa sih DPD? Pengurus JPK, JKP berapa sih? Pengurus IPS berapa sih? Belum lagi ANCAP dan DPT-nya. Udah banyak itu kalau mau hadir semua. Jadi bisa nggak? Nah ini harusnya bisa. Karena jalur organisasi bisa lebih cepat. Timbang kita menggugah warga yang seperti yang tadi itu ke pos-pos kawasan, nggak mungkin bisa. Sekarang ini dalam waktu yang lebih yang kurang seminggu, ya itu koordinasi organisasi lah. Kita pakai jalur organisasi dulu. Jadi yang maksudnya yang dimaksud itu jadi seperti dari sumber itu. Iya.
Cuma di kota itu diharapkan semuanya hadir, gitu lah. Nah, Di kota. cuman di depannya nanti sosialisasikan terus tentang ini konsep yang saya sampaikan tadi itu, sehingga itu nanti menjadi. Minggu ini kita sampaikan. Nah, untuk sementara agar ini bisa dilaksanakan, yaitu tadi baik kayak jalur organisasi, TKP berapa pengurusnya suruh hadir semua misalnya. YPS pengurusnya berapa, pengurus cabang. Ya, koordinasi di grup DPD nanti. Nanti Koordinasinya di grup DPD. Ancam paling enggak 3 orang, udah berapa orang, berapa ancam. DPC, misalnya 3 orang, ada 9 DPC kali 7, 27 orang. Seket banget, lebih. Nah iya, itu 1 lebih. Nah, kalau bisa datang semua, nah ini tes itu, kira-kira bisa nggak pakai jalur organisasi ini. Di minimal 10% yang tidak hadir itu sudah bagus. 50% yang tidak hadir, ya Iya, bagaimana ya? Iya, Jalan ya, enggak, belum hadir untuk pengurusnya. Pengurus apa tinggal? Ya, ini belum mau. ya meskipun tidak pengurus ya ada apa? Nah, ya, bankir 5, terus opsi. Ya, kita itu ada ya. Berarti opsi banyak. Kalau kita hitung ya, orsid itu pengurusnya piro orsid itu. Belum lagi di dalam orsid itu adalah has. Has itu piro sih? 60 kan mau? Itu anggota has. Opsid piro opsid itu? Nah, ini kok hadir kabeh. Enggak cukup kayak gini. Ya itu. Kita tutup ya. Bagilah terang. Coba boleh. Coba aja. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara pada siang hari ini telah usai kita lakukan bersama. Semoga apa yang kita hasilkan tadi ya tetap Pak, tetap jalan. Sasarannya pengurus dulu, tapi kita tidak membatasi warga. Oh iya, yang Kita tidak membatasi warga. Targetnya pengurus. Targetnya pengurus, semua pengurus bisa hadir itu bagus. Wajib. Apalagi tiap pengurus bawa anggotanya itu jauh bagus. Terhadap pengurus. Kita jalur organisasi harusnya karena betul selaku kafe. Iya, Tapi kan seharusnya. Jangankan budaya Pak Ketua itu tidak kesel. Ayo. Kita susahnya di situ Pak. harapannya berjaya terus. Musik kan kafe kan ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dulu Bapak Ibu. Kita tutup dengan membaca wal asri 1 kali dan alhamdulillahirobbilalamin sebanyak 8 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.